Bagaimana asal mulanya hingga banyak orang Maluku yang tinggal di Belanda? Pertanyaan ini biasa terlontar baik dari orang Indonesia maupun orang Belanda sendiri. Mereka datang ke Belanda dengan 13 armada kapal. Kehidupan mereka di Belanda bukan hidup enak. Latar belakang kedatangan orang Maluku dari Indonesia ke Belanda dan bagaimana kondisi mereka saat itu dikisahkan di tempat yang saya kunjungi berikut ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di salah satu kota di Belanda. Di sini banyak bermukim orang Maluku. Ini adalah kota Assen di provinsi Drenthe di Belanda. Nah, ini perkampungan orang Maluku yang ada di kota Assen ini. Sebelum punya rumah seperti ini, mereka masih tinggal di barak-barak penampungan. Awal kedatangan orang Maluku di Belanda akan saya telusuri kisahnya di dalam gedung di belakang saya itu, yaitu Drents Museum di kota Assen ini. Nah, peristiwa eksodus besar-besaran orang Maluku saat naik kapal laut meninggalkan Indonesia menuju Belanda dimulai pada 21 Maret 1951. Rangkaian peristiwanya diperlihatkan pada pameran yang disebut Menyala di museum ini. Pilihan yang sulit membuat galau orang-orang Maluku yang bekerja sebagai tentara Knil, tentara Belanda di Indonesia. Nasib tentara Knil ikut berubah ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Ini artinya Belanda mesti membubarkan tentara Knil yang bertugas di Indonesia yang banyak diantaranya berasal dari Maluku. Ada juga suku-suku lain dari Indonesia. Tentara Knil keturunan pribumi pada tahun 1950 diberi pilihan untuk bergabung dengan Indonesia. Tetapi situasi Indonesia ketika itu sangat kacau. Banyak orang Belanda maupun orang pribumi yang loyal pada Belanda yang terbunuh. Tentara Knil pribumi termasuk orang Maluku melihat bahwa keselamatan mereka di Indonesia terancam. Dimulai tahun 1951, terhitung sebanyak 12.500 orang Maluku yang meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda dengan membawa keluarga. Dengan 13 armada kapal laut, mereka tiba di pelabuhan Rotterdam. Setelah tiba di Belanda, mereka ditempatkan di beberapa kota di Belanda. Tadinya mereka berpikir bahwa kedatangan mereka ke Belanda hanya untuk sementara, cuma mengungsi karena keadaan darurat. Ketika tiba di Belanda, mereka ditempatkan di barak-barak, di antaranya bekas kamp konsentrasi yang pernah digunakan pasukan Hitler untuk menahan orang Yahudi saat menduduki Belanda. Mereka menerima makanan dari dapur umum. Makanan itu mereka taruh di rantang yang dibawa dari Indonesia. Orang Belanda tidak kenal apa itu rantang. Karenanya rantang ini dipamerkan di Drents Museum ini dan tidak ketinggalan juga cobek. Dalam keadaan menghadapi masa depan yang tidak pasti, tidak lama setelah tiba di Belanda, para tentara Knil ini menerima surat bahwa mereka diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Belanda. Hidup di Belanda sebagai pengangguran dan di Belanda mereka merasa didiskriminasikan. Ini membuat orang Maluku ketika itu semakin tidak betah tinggal di Belanda. Pada masa itu di Belanda belum ada sistem integrasi seperti yang dikenal sekarang. Terlebih, mereka dianggap pendatang yang tinggal di Belanda hanya untuk sementara. Dalam situasi seperti ini, orang Maluku masih berharap bisa segera dipulangkan ke Maluku untuk bergabung dengan gerakan yang akan membentuk negara baru bernama Republik Maluku Selatan atau RMS.
RMS adalah organisasi yang bertujuan membentuk Republik Maluku Selatan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Kenil percaya Belanda akan membantu orang Maluku membentuk republik baru itu. Hal yang tentu saja mustahil. Wilayah Indonesia, juga Maluku, bukan lagi milik Belanda. Mana bisa Belanda ikut campur? Saya pernah menulis artikel tentang RMS yang saya plesetkan menjadi Republik Mimpi Saja karena angan-angan membentuk negara RMS atau Republik Maluku Selatan tidak pernah terwujud. Tahun demi tahun berlalu, tidak terasa anak-anak yang dulu ikut orang tuanya datang ke Belanda telah bertumbuh menjadi dewasa. Seiring dengan berjalannya waktu, cita-cita RMS semakin terlupakan. Pemerintah Belanda yang bersimpati dengan nasib orang Maluku yang gagal mendirikan negaranya sendiri, akhirnya menerima orang Maluku sebagai warga negara Belanda. Orang Maluku tidak lagi tinggal di barak penampungan. Pemerintah Belanda membangun perumahan permanen untuk warga Maluku di Belanda. Generasi muda Maluku tidak lagi tertarik dengan perjuangan RMS. Mereka sudah menerima kenyataan bahwa Maluku adalah bagian dari negara Republik Indonesia dan bahwa hidup mereka adalah di Belanda adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Namun demikian, orang Maluku di Belanda tetap menghormati perjuangan dan keberanian para tokoh RMS. Ini adalah rumah di perkampungan Maluku di Kota Asen dengan bendera sangat mencolok bertuliskan Republik Maluku Selatan. Seiring dengan pergantian zaman, keadaan masyarakat di Belanda mulai berubah. Orang Maluku tidak lagi terdiskriminasi. Terlebih, penyanyi dan seniman musik keturunan Maluku di Belanda ikut mengharumkan nama Belanda di dunia, di antaranya penyanyi duet Blue Diamonds. Penyanyi kakak beradik berdarah Maluku ini bernyanyi di berbagai negara dan menerima bintang penghargaan dari kerajaan Belanda atas jasanya dalam dunia musik. Orang Maluku juga dapat berprofesi dan memiliki jabatan penting di Belanda seperti penduduk Belanda lainnya. Orang Maluku kian betah di Belanda. Mereka sudah diterima sebagai bagian dari masyarakat Belanda. Walau warna kulit mereka berbeda dari orang Belanda, tapi hak dan kewajiban mereka sejajar dengan warga keturunan Belanda. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.